disciples transforming lives. Memimpin itu sudah menjadi naluri bawaan kita. Tidak peduli apakah di dalam hidup ini Anda memanifestasikan kepemimpinan atau tidak. Tidak peduli apakah Anda itu menempati posisi kepemimpinan atau tidak. Apakah Anda kaya atau miskin, muda atau tua, pria ataupun wanita. Setiap dari Anda itu punya sifat alami dan kapasitas untuk memimpin. Anda adalah seorang pemimpin. Bangkit dan memimpin. Bapak Ibu, tidak ada kebutuhan yang begitu urgent, baik itu di dunia ini maupun di dalam perusahaan, termasuk di dalam gereja. Kebutuhannya itu apa saudara? Yaitu bangkitnya para pemimpin. Dalam sebuah negara, negara ini hancur atau tidak tergantung dari para pemimpin. Dalam sebuah rumah tangga, hancur atau tidaknya tergantung dari para pemimpin di dalam rumah tangga. Di dalam gereja juga sama. Gereja ini maju atau tidak, gereja itu menggenapi rencana Allah atau tidak, gereja itu menjalankan amanat dari Yesus Kristus atau tidak, itu tergantung dari para pemimpin yang ada di dalam gereja itu. Jadi kebutuhan akan kepemimpinan itu sangatlah urgent. Tapi sayangnya kita melihat di sana sini, kita melihat adanya krisis kepemimpinan. Sebuah negara itu nggak membutuhkan sebetulnya banyak program, banyaknya metode. Yang negara sebetulnya butuhkan adalah kepemimpinan yang berkualitas. Begitu pula dengan gereja. Yang dibutuhkan oleh gereja bukanlah cara-cara atau metode baru, bukanlah program-program, bukanlah acara. Saya nggak menganggap bahwa acara itu nggak penting, saya juga nggak berkata bahwa program itu nggak penting, saya nggak berkata bahwa metode itu nggak penting. Semuanya harus ada, tetapi itu bukanlah kebutuhan yang urgent. Karena pertumbuhan gereja itu maju atau tidak menggenapi rencana Allah, itu dibutuhkan para pemimpin. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan di dalam gereja itu adalah kepemimpinan yang berkualitas. Yang dibutuhkan di dalam gereja adalah bangkitnya para pemimpin yang berkualitas. Saudara. Nah pertanyaannya, baik itu di dalam pemerintahan, di dalam bisnis, di dalam sekolah, di dalam komunitas, di dalam gereja, dalam rumah tangga. Pertanyaannya di manakah para pemimpin? Saudara, di mana para pemimpin? Itulah sebabnya saya ingin membagikan kebenaran ini supaya Anda bisa menemukan bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk memimpin. Sebelum Anda bisa bangkit dan memimpin, Anda harus tahu bahwa Anda diciptakan untuk memimpin. Sebelum Anda memanifestasikan kepemimpinan di dalam hidup Anda harus menemukan bahwa Anda dirancang untuk memimpin. Kenapa banyak orang itu nggak bangkit dan memimpin? Di sekolah ada banyak orang nggak bangkit dan memimpin, di rumah tangga banyak orang nggak bangkit dan memimpin, di dalam gereja jemaat hanya menjadi penonton yang setia, tapi nggak pernah bangkit dan memimpin. Saudara, visi gereja Mawar Sharon adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Saudara, kita mau setiap jemaat bukan hanya menjadi penikmat, kita nggak mau setiap jemaat yang berjemaat di gereja Mawar Sharon hanya menjadi penonton. Tapi kita rindu setiap jemaat bangkit dan memimpin. Karena apa saudara? Amanat agung tidak mungkin terjadi. Amanat agung tidak akan pernah dikerjakan kalau semua jemaat itu jadi penonton semua. Amanat agung gak akan pernah dilaksanakan kalau semua jemaat
itu maunya hanya menjadi penikmat. Tapi amanat agung, sebuah rencana Allah, sebuah visi Allah, itu hanya bisa dikerjakan ketika munculnya banyak pemimpin yang memimpin. Itulah sebabnya leadership itu dibutuhkan. Banyak pemimpin yang dibangkitkan, itulah kebutuhan dari gereja. Pertanyaannya di mana para pemimpin? Nah, sebelum Anda bisa memanifestasikan kepemimpinan, Anda harus tahu bahwa Anda dirancang untuk memimpin. Siapapun Anda dirancang untuk memimpin. Saudara, mari kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang pertama, ayat 11 sampai 12. Kejadian pertama ayat 11 sampai 12. Mungkin kita nggak perlu baca semuanya, perhatikan. Berfirmanlah Allah, dikatakan hendaklah tanah. Lingkari kata hendaklah tanah. Menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Lalu ayat 12 perhatikan, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan itu ternyata berkata kepada tanah. Saudara, jadi sebetulnya tumbuh-tumbuhan itu berasal dari tanah. Makanya tumbuh-tumbuhan ketika dia itu mati dan layu, dia akan kembali kepada komposisi atau komponen dari mana dia diciptakan. Dia akan kembali menjadi tanah, saudara. Karena tumbuh-tumbuhan berbiji, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu untuk diciptakan Tuhan itu memerintahkan tanah menumbuhkan. Jadi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu diciptakan dari komponen tanah. Makanya ketika tumbuh-tumbuhan itu busuk dan mati, dia kembali menjadi tanah. Coba lihat ayat yang ke-20 dan ayat 14 dan 15. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Jadi, saudara, Tuhan itu berkata kepada langit, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala. Jadi untuk menciptakan benda-benda penerang, ya planet-planet dan sebagainya, Tuhan itu berkata kepada komponen-komponen yang ada pada langit supaya tercipta benda-benda itu. Coba kita lihat ayat 20 sampai 21. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi untuk menciptakan makhluk hidup yang berkeriapan di air, Tuhan itu berkata, hendaklah air. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup. Tuhan berbicara kepada air. Ayat 24 sampai 25 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dia berkata kepada bumi, kepada semua unsur di tanah, di bumi, di daratan, untuk terciptalah makhluk hidup, ternak dan binatang dan sebagainya. Itu sebabnya binatang semua ketika dia mati, komposisinya akan berubah menjadi tanah. Saudara, jadi saat alam diciptakan, Tuhan itu mengarahkan firman penciptaannya itu pada tanah, air, dan langit. Tetapi yang aneh,
ketika Tuhan menciptakan manusia, fokusnya berubah. Tuhan gak berbicara kepada bumi, kepada langit, kepada tanah, kepada air, tapi fokusnya menjadi berubah. Tuhan berbicara demikian. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, lingkari kata kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya, ada kata supaya mereka berkuasa. Jadi untuk menciptakan alam ini, Tuhan mengarahkan firman penciptaannya kepada tanah, kepada langit, kepada air, kepada bumi. Tapi begitu proses penciptaan manusia, fokusnya berubah. Tuhan itu berbicara kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan itu berbicara kepada dirinya? Makanya di dalam proses penciptaan memang Tuhan itu membentuk tanah, tapi dikatakan ya Tuhan itu menghembuskan rohnya, nafasnya, sehingga tanah itu membentuk menjadi makhluk hidup atau living soul, menjadi manusia. Jadi beda. Kenapa kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan tinggal ngomong kepada unsur-unsur yang ada, kepada alam, gitu ya. Tapi kalau manusia, dia ngomong kepada dirinya. Lalu di dalam proses penciptaan itu, Tuhan menghembuskan roh kehidupan atau nafasnya. Karena apa saudara? Manusia itu beda dengan binatang, manusia beda dengan semuanya. Saudara, ternyata manusia itu diciptakan untuk berkuasa. Manusia diciptakan itu untuk memimpin. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia itu diambil dari substansi Allah sendiri. Makanya Tuhan itu berbicara kepada dirinya sendiri, baiklah kita menciptakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan diri kita. Serupa dan segambar. Berarti manusia itu diciptakan dengan substansi Allah sendiri. Supaya manusia itu berpikir, bergerak, memiliki kemampuan dan kapasitas, memiliki naluri seperti Allah sendiri. Saudara, dan tujuan Tuhan itu menciptakan manusia adalah untuk berkuasa. Untuk memimpin. Itulah sebabnya saya katakan, saudara, setiap dari kita ini diciptakan Tuhan dan dirancang Tuhan untuk memimpin. Kita ini dirancang dengan kemampuan, dengan potensi, dengan naluri bawaan, dengan gairah, dengan kemampuan untuk memimpin, untuk berkuasa. Jadi memimpin itu sudah menjadi naluri bawaan dalam diri kita. Bahkan kita itu gak perlu sekolah untuk mendapatkan itu. Kita itu diciptakan sudah dengan naluri, potensi, dan kemampuan untuk melakukan atau untuk memanifestasikan kepemimpinan. Saya gak katakan bukan berarti Anda gak perlu sekolah. Tapi Anda gak harus sekolah untuk mendapatkan kemampuan dan potensi untuk memimpin. Karena itu sudah masuk di dalam bawaan Anda. Karena kita diciptakan dari substansi Allah sendiri. Tuhan mengembuskan kita nafas kehidupan. Kita itu diciptakan dari komponen Allah sendiri, dari substansi Allah sendiri. Tubuh jasmani kita memang mati kembali menjadi tanah, karena kita dibentuk tubuhnya juga dari tanah, tapi keberadaan kita itu dari nafas hidupnya Allah.
diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu. Jadi itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Dari tujuan, dari rancangan awal, mengandung potensi, kemampuan, dan dan naluri bawaan, saudara. Contoh ya, tujuan atau rencana sebuah produk itu akan menentukan potensi, kemampuan maupun kapasitas dari produk itu. Kalau misalnya sebuah pabrik itu menciptakan sebuah mobil, maka mobil itu akan dirancang dengan kemampuan-kemampuan, kapasitas-kapasitas untuk bisa berlaku seperti mobil. Burung itu diciptakan untuk terbang. Itulah sebabnya ketika Tuhan menciptakan burung, Tuhan itu memberikan potensi, kapasitas, dan naluri untuk terbang. Anda nggak perlu ngelesin burung untuk bisa terbang. Halo, amin. Begitu pula ikan. Ikan itu diciptakan untuk berenang. Itulah sebabnya di dalam tubuh ikan itu ada potensi, ada kapasitas, ada kemampuan, dan naluri untuk berenang. Anda nggak perlu menyekolahkan ikan untuk supaya bisa berenang. Saudara, begitu pula dengan kita. Ternyata kita ini diciptakan Tuhan untuk berkuasa. Kita ini diciptakan Tuhan untuk memimpin. Itulah sebabnya Tuhan itu ketika menciptakan manusia dihembusi roh kehidupan, diambil substansi dirinya untuk membuat kita itu hidup. Kita diciptakan dari substansi Allah sendiri untuk memenuhi tujuan kenapa kita diciptakan. Jadi di dalam diri kita itu ada potensi, ada kemampuan, ada kapasitas, dan ada naluri bawaan untuk memimpin. Itulah sebabnya ibu rumah tangga yang mungkin gak pernah mengenyam pendidikan ketika dia berumah tangga. Secara naluri dia akan mengatur rumah tangganya. Kalau dia punya mbak atau pembantu dia akan atur, memanage pembantunya. Dia akan mengatur, dia akan mengelola. Karena manusia diciptakan dengan kemampuan untuk menaklukkan keadaan, mengelola lingkungannya. Untuk apa ya? Untuk memanage lingkungannya, untuk mengendalikan lingkungannya. Jadi memimpin itu sudah menjadi naluri bawaan kita. Kita diciptakan untuk memimpin. Katakan amin. Saudara. Jadi ini menjadi sifat alami seorang manusia untuk dia itu bisa mengatur, memerintah, mengendalikan, mengelola lingkungannya, memimpin lingkungannya. Jadi kita manusia, Anda pada hakikatnya adalah seorang pemimpin. Tidak peduli apakah di dalam hidup ini Anda memanifestasikan kepemimpinan atau tidak. Ya, tidak peduli apakah Anda itu menempati posisi kepemimpinan atau tidak. Tidak peduli apakah Anda itu memanifestasikan kepemimpinan atau tidak, memimpin atau tidak, Anda adalah seorang pemimpin. Saudara, apakah Anda kaya atau miskin, muda atau tua, pria ataupun wanita, hitam atau putih, setiap dari Anda itu punya sifat alami dan kapasitas untuk memimpin. Apakah Anda itu warga negara dari negara yang berkembang atau warga negara dari negara yang maju, apakah Anda itu mengenyam pendidikan atau tidak, Anda tidak bisa pungkiri bahwa Anda punya naluri, sifat alami, dan kapasitas, kemampuan, potensi untuk memimpin. Bahkan nggak jadi soal apakah hari ini Anda itu seorang CEO dalam perusahaan, atau Anda seorang ibu rumah tangga, apakah Anda seorang pemilik usaha atau tidak, apakah Anda seorang pekerja bangunan, artis, karyawan, petani, siswa, dokter, polisi, apapun profesi Anda, saudara, pada hakikatnya Anda adalah seorang pemimpin. Karena kita dirancang untuk memimpin. Kita dirancang dengan kemampuan, potensi, kapasitas,
dan naluri bawaan untuk memimpin. Saudara, kita ini diciptakan untuk menaklukkan keadaan kita. Saudara, kalau Anda berada dalam lilitan utang, saudara itu kepingin untuk apa saudara? Bebas dari hutang. Saudara nggak ingin berada dalam dominasi hutang, Anda ingin bebas dari hutang. Saudara, Anda ingin punya keuangan yang sehat supaya Anda itu bisa leluasa untuk mengatur kehidupan Anda. Betul nggak? Dari mana sifat itu? Itu adalah sifat naluri bawaan untuk Anda memimpin. Saudara, jadi siapapun Anda, siapapun kita adalah seorang pemimpin. Saudara, satu kali saudara di Mesir, di piramida Mesir, itu ternyata ditemukan ada makam Firaun dan beberapa benda peninggalan dari penguasa Mesir. Ada kereta, ada gelangnya, ada macam-macam gitu ya. Termasuk di dalam piramid itu terdapat benih, dan benih ini adalah benih gandum dan benih jagung yang sudah berusia lebih dari 6.000 tahun, saudara. Jadi benih itu berasal dari padang pasir di sekitar Sungai Nil, ya. Dan sekitar Sungai Nil itu adalah tempat yang panas, ya begitu panas. Dan benih itu terpendam di dalam tanah, kena panas, kena hujan, kena ini, kena itu. Dan terpendam selama 6.000 tahun, saudara. Dan yang luar biasa, gitu ya. Jadi benda itu membatu gitu ya. Benih itu awet dan menjadi kayak membatu. Tapi yang luar biasa pemerintah Mesir itu akhirnya menanam benih itu. Dan yang mengejutkan ternyata benih itu tumbuh. Sampai-sampai pemerintah Mesir akhirnya menyilangkan benih yang ribuan tahun itu, 6.000 tahun lebih itu dengan benih yang apa namanya, yang modern gitu ya. Ya supaya disilangkan, pokoknya intinya supaya mendapatkan benih yang unggul, bibit yang unggul, saudara. Jadi benih-benih itu sudah berada di bawah tanah itu lebih dari 6.000 tahun. Tapi yang luar biasa, benih itu gak pernah kehilangan potensinya. Banyak di antara Anda, ya mungkin hari ini gak bisa memanifestasikan kepemimpinan, karena mungkin Anda mempercayai banyak mitos. Ya, mungkin Anda itu mendengar apa kata orang. Mungkin ada orang yang mungkin melemahkan Anda. Mungkin situasi-situasi sulit yang Anda hadapi itu membuat Anda percaya bahwa Anda itu bukan pemimpin. Mungkin ada orang yang berkata kamu itu gak pantas jadi pemimpin. Kamu gak bisa jadi pemimpin. Saya pernah ada seseorang dengan gamblang ngomong kepada saya di depan mata saya. Seseorang yang pernah berotoritas dalam hidup saya. Dia ngomong, Fuji, kamu itu di mataku gak layak jadi pemimpin. Gak bisa jadi gembala. Itu pernah, dan itu pernah saya momen itu menyakitkan. Saya mau katakan demikian. Gak peduli saudara, Anda itu mempercayai mitos tentang kepemimpinan. Apa sih mitos kepemimpinan? Ada orang itu percaya bahwa pemimpin itu somehow itu karena dilahirkan. Ada orang-orang yang percaya bahwa orang itu jadi pemimpin karena memang dia dilahirkan jadi pemimpin besar. Kalau aku gak dilahirkan untuk jadi pemimpin. Ya, ada orang-orang yang mempercayai bahwa ada seseorang yang sudah ditetapkan, ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Tapi ada orang-orang yang memang gak ditakdirkan atau dilahirkan untuk jadi pemimpin. Apalagi kalau melihat ada orang-orang yang punya kepribadian yang menonjol. Wah, ini memang lahir jadi pemimpin memang. Sementara aku gak ditakdirkan jadi pemimpin. Mitos berikutnya adalah ada orang-orang yang percaya bahwa seorang pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang menonjol, memiliki karisma yang kuat. Jadi hanya orang-orang tertentulah yang menjadi pemimpin. Kalau aku gak menunjukkan kepribadian yang menonjol, maka aku bukan pemimpin. Saudara, itu adalah mitos-mitos. Ada orang-orang yang menyangka bahwa dengan menjadi pemimpin itu harus sekolah.
Jadi kalau seseorang itu punya edukasi yang tinggi atau mengenyam pendidikan, dia bisa jadi pemimpin. Sementara kalau aku ini nggak sekolah, bahkan beberapa di antara Anda mungkin putus sekolah, maka aku ini memang nggak ditetapkan untuk jadi pemimpin. Hanya orang-orang yang sekolah yang jadi pemimpin. Semua itu nggak benar. Saya mau katakan benih itu sekalipun sudah terpendam 6.000 tahun, tapi potensinya tetap ada. Sekalipun hari ini, semua potensi Anda terpendam. Gara-gara apa kata orang terhadap diri Anda, gara-gara situasi sulit yang mungkin Anda hadapi, terhadap kata-kata negatif yang dilancarkan kepada Anda. Mungkin Anda mempercayai mitos-mitos kepemimpinan yang tadi baru saya sebut. Sehingga Anda merasa bahwa aku ini gak bisa jadi pemimpin. Tidak peduli apakah potensi Anda terpendam selama bertahun-tahun, potensi itu tetap ada. Anda punya naluri, Anda punya potensi, Anda punya kapasitas dan kemampuan untuk memimpin karena Anda dirancang untuk berkuasa. Katakan amin. Sekarang tinggal pilihan. Pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda mempercayai kebohongan atau Anda mempercayai firman Allah. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, dengan diri kita. Untuk atau supaya mereka berkuasa di muka bumi ini. Tuhan menciptakan kita, merancang kita untuk memimpin. Ada amin saudara? Jadi hari ini saudara, Anda harus tanamkan. Siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun situasi Anda. Apapun yang orang lain katakan tentang Anda nggak bisa jadi pemimpin, Anda nggak mungkin jadi pemimpin. Engkau itu ibu rumah tangga, engkau itu cuman jemaat biasa. Engkau nggak bisa jadi pemimpin. Saudara, itu tidak menyangkali sebuah kebenaran. Itu nggak bisa menyingkirkan sebuah kebenaran, sebuah fakta. Bahwa Anda itu adalah seorang pemimpin karena Tuhan menciptakan dan merancang Anda untuk memimpin. Di dalam diri Anda ada potensi untuk memimpin. Sama seperti burung punya potensi untuk terbang. Punya kemampuan naluri untuk terbang. Begitu pula Anda. Anda diciptakan dengan kemampuan naluri untuk memimpin. Saudara. Nah, sekarang berikutnya adalah kalau Anda sudah menemukan siapa diri Anda, ini waktunya Anda untuk memanifestasikan kepemimpinan. Hanya gara-gara Anda itu lahir, Anda diciptakan dengan potensi atau naluri bawaan untuk memimpin, tidaklah otomatis Anda memanifestasikan kepemimpinan. Satu kali ada seorang pangeran, saudara, ada seorang raja itu punya anak, lalu mereka itu berlabuh atau berlayar ke tempat yang jauh, lalu terjadi ombak, badai dan sebagainya. Singkat cerita, anak itu di dalam kekacauan yang ada itu, saudara, anak itu terlepas. Saudara, sang raja menyangka anaknya mati, tapi ternyata anak itu hanyut lalu ditemukan oleh keluarga petani, saudara. Sehingga anak ini dibesarkan di dalam keluarga petani yang miskin. Ya, dia lahir, dia hidup di dalam budaya seorang petani yang miskin selama bertahun-tahun, saudara. Jadi anak ini tumbuh tanpa menyadari bahwa dia adalah anak raja. Anak ini tumbuh tanpa menyadari bahwa dia itu punya hak istimewa dari garis keturunannya, bahwa dia ini memang seharusnya menjadi pewaris tahta. Anak ini tumbuh tanpa menyadari bahwa dia adalah seorang yang kaya raya. Tapi dia hidup di dalam kemiskinan. Saudara. Lalu untuk satu kali dia itu ditemukan, saudara, bahwa dia ini memang anaknya raja. Nah, untuk dia itu bisa menjadi raja menggantikan ayahnya, menjadi pangeran, dia nggak cukup untuk mengetahui bahwa aku ini anaknya raja. Tapi dia harus melepaskan budaya,
melepaskan cara berpikir, melepaskan mentalitas, dan melepaskan sikap atau gaya hidup petani biasa. Dia harus mengubah cara berpikir, dia harus mulai berpikir, bersikap, dan punya mental seorang keluarga kerajaan. Baru dia bisa memanifestasikan kepemimpinannya sebagai raja atau pangeran. Saudara, jadi hari ini saya ingin membawa Anda. Anda harus tahu betul bahwa Anda dirancang untuk memimpin. Ada potensi, ada kekuatan, ada naluri bawaan, ada kapasitas dan kemampuan untuk memimpin di dalam diri Anda. Kita diciptakan untuk itu. Tetapi untuk memanifestasikan kepemimpinan, Anda perlu punya cara berpikir, punya sikap, punya mental sebagai pemimpin sejati. Saudara, nah pilihan ada di tangan Anda. Pangeran itu, apakah dia mau meninggalkan zona nyaman dan dia belajar gaya hidup, cara berpikir kerajaan, atau dia mau tetap tinggal sebagai anak petani yang miskin. Ada cerita lagi tentang singa. Saudara, ada bayi singa yang terlepas dari kerumunan atau dari rombongan singa. Ya, beberapa hari kemudian seorang gembala menemukan ada anak singa yang tersesat lalu dibawa pulang. Dibawa pulang lalu ternyata gembala ini punya banyak domba. Jadi anak singa itu dimasukkan bersama-sama dengan domba. Dan apa yang terjadi, saudara? Selama 4 bulan, saudara, singa ini bertumbuh gitu ya. Dia ini mulai bertumbuh menjadi seperti domba karena dia hidup di tengah-tengah domba. Dia makan seperti domba, tidur seperti domba, mengembik seperti domba. Dan apa yang terjadi, saudara? 8 bulan kemudian, singa ini bertumbuh menjadi singa remaja, saudara. Singa remaja bulu-bulunya mulai muncul, gitu ya. Dan satu kali, apa yang terjadi? Satu kali, anak singa ini 8 bulan kemudian, ketika dia bergaul dengan domba-domba itu, waktu dia remaja, dia makin mirip sama domba. Suaranya mirip domba. Makan makanan domba. Dan itu berlangsung selama 4 tahun, saudara. Ya, 4 tahun kemudian, satu kali ketika singa yang sudah beranjak dewasa ini, saudara, merumput bersama-sama dengan domba-domba, saudara, satu kali terjadi kegemparan. Semua domba lari ketakutan, lalu dia juga ikut sembunyi. Gara-gara mendengar ada seekor binatang buas mengaum dengan keras. Gitu ya. Lalu singa remaja ini lalu tanya sama teman-teman, ada apa? Ada binatang buas. Singkat cerita akhirnya singa remaja ini mengintip dan melihat memang ada sesosok binatang buas penuh dengan bulu yang mengaum dengan suara yang keras. Lalu singa itu sembunyi ketakutan, gitu. Sembunyi ketakutan. Nah, beberapa hari kemudian, saudara, 1 minggu kemudian, satu kali singa remaja ini ketika merumput ya bersama dengan gembala dan domba-domba yang ada, mereka menemui sebuah sungai yang sangat jernih. Dan singkat cerita, ya singa ini minum dari sungai itu. Dan waktu dia minum, saudara, dia melihat refleksi dirinya ketika dia minum itu. Langsung sontak, dia langsung kaget ketakutan. Ya dia mundur ketakutan karena apa? Karena dia melihat sosok binatang buas yang dia lihat seminggu yang lalu yang membuat teman-temannya dan dirinya ketakutan, saudara. Dia pikir di dalam air itu ada binatang buas itu. Gitu ya. Dan tanpa menyadari bahwa itu adalah refleksi dari dirinya. Lalu dia coba minum lagi,
masih ada lagi. Dia coba berkali-kali sampai dia menyadari bahwa ternyata itu adalah refleksi dari dirinya sendiri. Gitu ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu kali di dalam kesempatan yang lain, ketika merumput, datang lagi binatang buas. Ya, binatang buas itu datang lagi. Dan itu mengejutkan dia. Tapi dia mulai mendapati bahwa binatang buas itu mirip dengan dia. Lalu binatang buas itu mendekati dia dan mengaum berulang kali. Seolah-olah lagi ngomong, kamu juga mengaumlah. Coba mengaum seperti saya. Singkat cerita, singa remaja itu coba mengaum. Suara pertama, mek, keluar. Mek, lalu dia coba lagi, gagal sampai berulang kali. Akhirnya dia mendapati dirinya bisa mengaum seperti binatang buas itu. Dia mengaum, menggelegar seperti binatang buas itu. Dan semua emosinya itu tertumpah dan dia seperti menjadi dirinya sendiri, saudara. Ya, lalu kedua singa itu saling mengaum. Singa yang dari hutan belantara itu dan singa remaja ini saling mengaum, saudara. Lalu singkat cerita, akhirnya singa dewasa yang dari hutan itu akhirnya berbalik arah dan berlari ya menuju ke hutan belantara sambil noleh. Seolah-olah mengajak, kamu ikutlah aku. Nah di titik ini, singa remaja ini, singa muda ini punya dua pilihan. Apakah dia mau tetap tinggal di rumah gembala menjadi domba seperti yang lain, atau dia ikuti singa buas itu masuk ke hutan belantara dan menjadi siapa dirinya. Apakah dia tetap mau tinggal di dalam peternakan untuk menjadi domba, atau dia mau meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kenyamanannya. Ya enak loh, sudah dapat makanan gitu ya, dan hidup seperti domba, sudah terjamin semuanya. Atau dia meninggalkan zona nyaman, masuk ke hutan belantara, ya di situ itu ada ketidakpastian, di situ itu ada bahaya, di situ itu hutan belantara itu mungkin gak ada proteksi seperti dia ada di dalam peternakan. Itu pilihan dia. Apakah dia mau meninggalkan zona nyaman dan menjadi seperti apa, atau menjadi dirinya sendiri, atau tetap mau ada dalam zona nyaman. Sama seperti dengan Anda. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, jemaat Gereja Mawar Syaron, jemaat GMS Jabodetabek khususnya. Berapa banyak di antara Anda yang mau tetap terus-menerus jadi jemaat setia yang tidak ngapa-ngapain? Visi kita jelas, Gereja Mawar Syaron visi kita jelas. Kita ini adalah gereja yang apostolik. Kita ini merangkul mandat apostolik dari Yesus Kristus. Apa sih mandat apostolik? Itu adalah mandat pengutusan. Apostolik itu artinya yang diutus. Tuhan itu mengutus kita untuk pergi jadikan semua bangsa muridku. Saudara, apakah Anda mau tetap jadi jemaat biasa yang cuma mendengar khotbah, atau Anda mau meninggalkan zona nyaman Anda dan menjadi seperti apa yang memang Tuhan ciptakan untuk Anda jadi? Anda mau untuk menjadi pemimpin. Anda mau untuk memimpin. Anda memutuskan untuk bangkit dan memimpin. Saudara, Tuhan memanggil kita, saudara, untuk memimpin bangsa-bangsa, memimpin orang-orang yang gak kenal Tuhan, memimpin jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan dan supaya mereka itu bisa bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Butuh jemaat yang memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman dan bangkit untuk memimpin. Saudara, Anda mau pilih yang mana? Visi kita jelas. Kalau Anda adalah jemaat Gereja Mawar Syaron, kalau Anda adalah jemaat, saudara, kami gak mau Anda cuman begitu-begitu aja. Kami gak mau
2 tahun, 3 tahun Anda berjemaat, 5 tahun Anda berjemaat, Anda menjadi jemaat biasa dan pasif. Kami pastikan kalau Anda berjemaat di gereja, saudara, di gereja Mawar Sharon, ini ekspektasi kami. Kami berharap Anda mengalami pertumbuhan sampai di titik Anda memutuskan untuk menjadi pemimpin. Anda memutuskan untuk bangkit dan memimpin. Kenapa saudara? Karena itu adalah mandat Tuhan kita. Mandat dari Yesus Kristus. Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini mandat bukan untuk cuman segelintir orang Kristen, ini mandat untuk kita semua orang percaya. Mau gak mau Anda harus bangkit, ambil rencana Allah, ambil kehendak Tuhan, dan memimpin. Katakan amin. Amanat agung tidak mungkin bisa dikerjakan kalau umat Tuhan hanya memutuskan untuk menjadi domba saja. Tapi ini waktunya kita bangkit untuk menjadi singa. Saudara, saya challenge seluruh jemaat. Di satu titik Anda mengalami pertumbuhan dan Anda menjadi pemimpin. Katakan amin. Nah, saudara, kembali lagi. Kalau Anda sudah sadar bahwa Anda diciptakan untuk memimpin, dirancang untuk memimpin, sekarang adalah Anda perlu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan memimpin. Banyak orang percaya mitos-mitos tadi. Pastor Fuji, saya ibu rumah tangga, saya nggak bisa jadi pemimpin. Ya, pemimpin itu hanya orang-orang tertentu saja yang sudah ditakdirkan Tuhan. Ya, itu semacam kayak gembala, orang-orang tertentu yang punya karisma, punya kepribadian. Sementara aku ini nggak punya kepribadian menonjol. Aku ini nggak bisa memimpin, kebenarannya adalah Tuhan sudah merancang Anda untuk berkuasa. Itu sudah ada dalam naluri Anda punya potensi untuk memimpin. Sekarang adalah apakah Anda mau memanifestasikan kepemimpinan? Anda perlu embrace yang namanya cara berpikir seorang pemimpin. Sikap seorang pemimpin seperti apa? Mental seorang pemimpin itu seperti apa? Saudara, singa itu gak akan pernah jadi singa kalau dia tetap berpikir seperti domba. Mentalnya seperti domba. Saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana, saudara? Anda bisa memanifestasikan kepemimpinan. Anda harus tahu apa itu kepemimpinan menurut firman Tuhan. Saudara, definisi populer dari kepemimpinan itu adalah pengaruh. Kepemimpinan adalah pengaruh. Itu definisi populer. Tapi sebetulnya itu nggak lengkap. Karena kalau cuma kepemimpinan adalah pengaruh, pertanyaannya pengaruh apa yang dilepaskan dari seseorang? Kalau kepemimpinan cuma adalah pengaruh, saudara, di luar sana ada orang itu bergerak dengan intimidasi, ya, bergerak dengan ancaman pegang senjata untuk menyuruh Anda melakukan sesuatu. Apakah itu leadership? Apakah itu kepemimpinan? Kalau ada seseorang bawa pistol, lalu menodongkan pistol di hadapan Anda, lalu Anda berkata, lakukan seperti yang aku perintahkan. Ini bukan kepemimpinan. Saudara, ini adalah pemaksaan namanya. Jadi pengaruh kalau bekerja melalui ancaman dan ketakutan itu bukanlah kepemimpinan. Makanya kepemimpinan gak boleh cuma didefinisikan kepemimpinan adalah pengaruh titik. Tidak bisa. Saudara, seseorang yang bergerak melalui manipulasi, melalui kontrol, ya, melalui ancaman, melalui kendali, melalui kekerasan, itu bukan kepemimpinan. Itu adalah penindasan, itu adalah manipulasi, itu adalah kediktatoran, bukan kepemimpinan. Saudara. Jadi apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan yang pertama adalah, kepemimpinan adalah pengaruh melalui
inspirasi. Jadi leadership itu adalah pengaruh melalui inspirasi. Kalau intimidasi, ancaman, manipulasi, itu bukan leadership. Itu kediktatoran, itu bukan kepemimpinan. Bapak Ibu. Jadi kepemimpinan menurut Alkitab, kepemimpinan Alkitabiah itu adalah bergerak melalui inspirasi. Pengaruh melalui inspirasi. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui inspirasi, bukan paksaan. Saudara, contoh, Yesus itu memanggil murid-muridnya. Itu bukan dengan ancaman dan paksaan. Yesus gak datang bawa pedang, datang kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain. Kamu ikutlah aku. Enggak. Tapi kenapa mereka itu mau mengikut Yesus? Karena Yesus menampilkan kehidupan yang penuh dengan inspirasi. Makanya murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya dengan rela meninggalkan cara hidup yang lama dan mengikuti cara hidup yang baru yang Yesus tampilkan. Jadi Yesus itu bergerak melalui inspirasi. That's leadership. Yesus gak pernah paksa-paksa orang untuk ikut dia. Yesus gak pernah ancam-ancam orang untuk dia. Yesus gak pernah cari. Dalam tanda kutip, kepemimpinan itu bukan cari-cari pengikut, tidak. Tapi orang-orang itu mengikut Yesus dengan sukarela. Bukan melalui ancaman. Jadi inspirasi. Jadi kalau Anda ingin memanifestasikan kepemimpinan, tanyakan ini dalam diri Anda. Apakah aku ini jadi sumber inspirasi? Apakah hidupku ini sudah menunjukkan keteladanan? Bagaimanakah caranya supaya aku ini bisa menginspirasi? Tanyakan itu, saudara. Anda punya kemampuan dan naluri bawaan untuk memimpin. Sekarang kalau Anda ingin memanifestasikan kepemimpinan, ternyata kepemimpinan itu adalah pengaruh melalui inspirasi. Kepemimpinan bekerja melalui inspirasi. Yesus itu menginspirasi murid-muridnya untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama. Untuk bisa merangkul cara hidup yang baru. Musa itu punya visi dan punya tujuan, yaitu membebaskan orang Israel dan membawa menuju ke tanah perjanjian. Kenapa orang-orang bisa mengikuti Musa? Karena Musa itu punya gairah akan tujuan dan panggilan hidupnya. Nehemia itu punya impian, punya beban untuk membangun Yerusalem, tembok Yerusalem. Karena dia punya gairah, punya passion. Passion itu mampu menginspirasi dan menggerakkan orang-orang yang lain untuk ikut membangun bersama dengannya. Jadi Nehemia enggak bergerak karena memaksa, karena ancaman, ya, karena tekanan kepada orang-orang Israel untuk membangun bersamanya. Enggak, saudara. Nehemia bergerak melalui inspirasi. Komitmen pribadinya untuk membangun tembok Yerusalem menginspirasi orang-orang Israel untuk ikut membangun bersama dengannya. Ratu Esther, saudara, memutuskan untuk tidak mementingkan dirinya sendiri sementara bangsanya terancam untuk dipunahkan. Dia ada di istana. Ya, dia berkata, baik, aku akan menghadap ke raja. Sekalipun itu punya potensi mengancam nyawanya. Karena enggak seorang pun ya boleh datang menghadap raja kalau enggak janjian dulu, kalau raja enggak memperbolehkan untuk bertemu. Tapi dia berkata begini, kalau memang aku harus mati, biarlah aku mati. Tapi aku akan datang menemui raja. Saudara, ini adalah sebuah tindakan yang selfless. Dia enggak mementingkan dirinya sendiri. Dan ini menjadi inspirasi bagi orang-orang Yahudi di zamannya. Saudara, siapa lagi? Raja Daud. Daud ini menginspirasi bangsanya. Bahwa ada musuh sehebat itu, sebesar itu pun bisa dikalahkan.
Daud itu menginspirasi bangsanya dengan apa? Dengan iman dan keberaniannya. Daud juga menginspirasi bangsanya dengan ketaatannya kepada Tuhan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang berbondong-bondong ikut sama Daud karena melihat inspirasi dari kehidupannya, saudara. Ya, siapa lagi? Paulus. Wow. Paulus, seseorang yang mendedikasikan dirinya pada panggilan Allah dalam hidupnya untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan. Walaupun dia itu diolok-olok, dianiaya, dia mengalami mara bahaya di dalam tugas dan panggilannya, tapi ia tetap bertekun dan tidak meninggalkan panggilannya, saudara. Bahkan sampai nyawa pun diserahkan. Bukan hanya orang-orang di zamannya, tapi ribuan tahun berikutnya juga orang-orang terinspirasi oleh kehidupan dari Paulus. Wow, luar biasa, saudara. Jadi ini adalah contoh-contoh bentuk kepemimpinan yang paling murni, yaitu pengaruh melalui inspirasi. Jadi pemimpin sejati itu enggak mengejar-ngejar orang untuk supaya jadi pengikutnya. Enggak. Pemimpin sejati itu memanifestasikan kepemimpinnya melalui inspirasi. Jadi hari ini, kalau Anda ingin memanifestasikan kepemimpinan, Anda harus mempengaruhi orang melalui inspirasi. Bergeraklah di dalam inspirasi. Saudara, jadilah teladan. Mari saya buka satu ayat ya. Kita buka sama-sama sebentar. Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali. Jadi Yesus membasuh kaki, lalu mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tetapi katamu itu tetap. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan. Katakan suatu teladan. Teladan itu artinya contoh. Contoh itu artinya inspirasi. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba gak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Lagi-lagi inspirasi. Kalau Anda ingin memimpin, Anda harus memiliki cara berpikir untuk memberikan teladan. Cara berpikir kepemimpinan sejati adalah mempengaruhi melalui inspirasi. Anda harus embrace ini. Saudara. Yang kedua, kalau Anda ingin memanifestasikan kepemimpinan, Anda ingin bangkit dan memimpin. Saudara, jadi ternyata kepemimpinan yang kedua itu adalah kepemimpinan adalah melayani. Kalau Anda ingin memanifestasikan kepemimpinan, Anda harus berpikir dan bergerak seperti seorang pelayan, bukan bos. Makanya firman Tuhan, mari kita buka Matius pasal yang ke-20. Dikatakan begini, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lainnya kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi
dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Nah, ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ada dua orang murid, ibunya datang, ya ibu anak-anak Zebedeus, itu datang, Yesus tolong dong kasih posisi ke anakku, nanti satu kali kalau engkau datang memerintah, kasih posisi dong, kasih kedudukan. Satu duduk di sebelah kananmu, satu duduk di sebelah kirimu. Jadi ini yang menjadi pikiran dari banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan itu adalah kedudukan. Ya, yang kedua kepemimpinan adalah kemuliaan. Nanti Tuhan ya duduk di sebelah kanan kirimu, itu kan posisi yang penuh dengan kemuliaan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah kemudahan atau fasilitas. Ya nanti kalau dia duduk di sebelah kanan kirimu, kalau dia duduk dekat engkau kan dia bisa dapat kemudahan. Jadi ini kadangkala menjadi benak kita. Banyak orang ingin menjadi pemimpin, memperoleh suatu posisi kedudukan. Ya, gini, banyak orang ingin menjadi pemimpin karena dia ingin memperoleh posisi atau kedudukan, ingin memperoleh kemuliaan, dan ingin memperoleh kemudahan atau fasilitas. Itu nggak boleh jadi motivasi, saudara. Sedangkan kepemimpinan sejati itu adalah melayani. Makanya Yesus ngomong kalau engkau ingin menjadi besar, engkau harus menjadi pelayan. Kalau engkau ingin menjadi terkemuka, hebat, engkau harus menjadi hamba. Beda cara berpikirnya. Nah hari ini, saudara, tujuan kepemimpinan, Anda harus mengerti tujuan kepemimpinan itu adalah melayani. Sarana kepemimpinan itu bisa posisi jabatan dan otoritas, itu adalah sarana. Tapi tujuannya adalah untuk melayani, jangan dibalik. Ada orang-orang tertentu itu melayani, itu jadi sarana. Ya dia melayani supaya memenuhi tujuan, yaitu dia dapat posisi jabatan dan otoritas. Kebalik, melayani tidak boleh jadi sarana untuk mendapatkan posisi. Tapi posisi jabatan yang dipercayakan kepada Anda itu adalah sarana untuk supaya menggenapi sebuah tujuan, yaitu untuk Anda bisa melayani. Jadi jangan dibalik. Katakan amin. Pertanyaannya adalah, maukah Anda memanifestasikan kepemimpinan? Maukah Anda memimpin? Saudara, Gereja Mawar Sharon punya visi yang besar. Kita ingin mendirikan 300 gereja lokal yang kuat sampai 2030 ini. Dan itu gak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang pendeta. Kekuatan gereja itu adalah bangkitnya para pemimpin di dalam umat Tuhan. Kalau kita ingin menggenapi amanat agung untuk memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Jemaat tidak boleh terus-menerus hanya jadi penonton biasa. Tapi Anda harus memutuskan untuk jadi pemimpin. Anda harus memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman Anda. Dan Anda harus memutuskan untuk memanifestasikan kehidupan yang mana Anda diciptakan untuk jadi. Anda adalah singa. Pastor Fuji, aku ini bukan siapa-siapa. Anda dirancang untuk memimpin. Pastor Fuji, aku gak merasa bahwa aku dilahirkan untuk memimpin. Saudara, Anda diciptakan dengan substansi Allah. Dengan kemampuan bawaan untuk memimpin. Hari ini, yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu belajar
untuk mengubah cara berpikir bagaimana kepemimpinan sejati itu beroperasi. Disinilah kami mengadakan banyak training di gereja ini. Saudara, catat baik-baik, 16 Oktober ini akan menjadi multiplikasi massal dari seluruh kelompok sel kita. Saya rindu ada banyak sponsor, ada banyak connect group leader, ada banyak coach, dan ada banyak tim leader baru yang dibangkitkan. Saudara, karena kita ingin memenangkan jiwa-jiwa, karena kita ingin menggenapkan amanat agung di generasi kita, untuk kota kita, untuk Jabodetabek. Pak Sefujita, hari ini aku sadar, aku ini singa, aku ini memang diciptakan untuk memimpin, tapi aku ini gak punya kemampuan, merasa aku ini terbatas. Itu sebabnya kami adakan training. Saudara, ada connect group training 1, ada connect group training 2, connect group training 3, connect group training yang keempat. Untuk bisa apa? Memperlengkapi Anda, untuk Anda bisa bergerak, bergerak dan berpikir sebagai seorang pemimpin. Bagaimana Anda bisa memimpin dengan efektif. Saudara. Dan apabila Anda mendengarkan firman Tuhan ini dan Anda adalah seorang Kristen dan Anda gak pernah merasa tertanam dalam sebuah gereja. Anda cuman ikut-ikut cuman ibadah. Saya challenge Anda, join di dalam connect group kami. Kami punya visi jelas, setiap orang akan kami muridkan. Kami perlengkapi. Untuk di ujungnya adalah untuk menggenapi amanat agung Yesus Kristus. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa, memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan jiwa-jiwa. Menjadi muridnya Yesus, bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Anda bisa join, Anda bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah, di layar Anda. Join, kami akan follow up Anda. Saudara, ketika Anda join, kami akan muridkan Anda dan kami berharap Anda mengalami pertumbuhan sampai di titik kami bisa mempercayai Anda. Kami bisa mendapati Anda bisa kami percaya untuk menjadi pemimpin. Menggembalakan, memuridkan. Saudara, menasihati, memberi makan. Saudara seiman Anda. Jiwa-jiwa orang-orang yang dipercayakan kepada Anda. Ada amin? Dan hari ini apabila Anda jemaat, saudara, saya menunggu kabar baik. Kalau Anda berjemaat di tempat ini, Anda pasti, saudara, dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Ikuti training yang ada, saudara. Buang semua pikiran-pikiran yang iblis katakan, kamu gak bisa memimpin. Kamu gak dilahirkan jadi pemimpin. Mana bisa kamu? Ya, situasi-situasi Anda itu gak menutup, itu gak bisa menghancurkan. Gak bisa menghancurkan potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri Anda. Anda diciptakan untuk memimpin. Ada amin? Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.